semuanya. Kami dari kelompok 5 kelas 9A sedang berada di TPA Kalanggulo. Simak video dari kami ya. Atau TPA merupakan fasilitas penting dalam sistem pengelolaan sampah suatu daerah. Setiap hari, jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi. Sampah tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Oleh karena itu, TPA dibangun sebagai lokasi khusus untuk menampung dan mengelola sampah sebelum akhirnya terurai secara alami atau diproses lebih lanjut. Proses pengelolaan sampah di TPA dimulai dari pengumpulan sampah di sumbernya, seperti rumah tangga, pasar, sekolah, dan perkantoran. Sampah yang telah dikumpulkan kemudian diangkut menggunakan truk menuju TPA. Sesampainya di lokasi, truk akan menimbang muatan sampah terlebih dahulu untuk mencatat jumlah sampah yang masuk setiap harinya. Setelah itu, sampah dibuang di area yang telah ditentukan sesuai dengan sistem pengelolaan yang diterapkan. Di TPA, sampah biasanya dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan dapat mengalami proses pembusukan secara alami oleh mikroorganisme. Dalam beberapa TPA modern, sampah organik diolah menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk lingkungan. Sampah anorganik seperti plastik, kaca, dan logam dapat dipisahkan terlebih dahulu. Proses daur ulang ini bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun serta menghemat penggunaan bahan baku baru. Sampah yang tidak dapat didaur ulang akan dikelola menggunakan metode sanitary landfill. Metode ini dilakukan dengan cara meratakan sampah di suatu lahan, kemudian menutupnya dengan lapisan tanah setiap hari. Penutupan ini bertujuan untuk mengurangi bau tidak sedap, mencegah berkembangnya lalat dan tikus, serta mengurangi resiko pencemaran udara. Selain itu, TPA modern dilengkapi dengan lapisan kedap air di bagian dasar untuk mencegah air lindi meresap ke dalam tanah. Air lindi adalah cairan yang terbentuk dari hasil pembusukan sampah dan dapat dicemari sumber air jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, air lindi biasanya dialirkan ke instalasi pengolahan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Selama proses pembusukan sampah organik, dihasilkan gas metana yang bersifat mudah terbakar dan berkontribusi terhadap efek rumah kaca. Namun, jika dikelola dengan baik, gas metana dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif, seperti untuk pembangkit listrik atau bahan bakar. Pemanfaatan gas metana ini tidak hanya mengurangi pencemaran udara, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pengelola TPA. Meskipun TPA memiliki peran penting, keberadaannya juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Dampak tersebut antara lain pencemaran udara akibat bau tidak sedap, pencemaran tanah dan air oleh air lindi, serta gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar lingkungan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah dapat membantu mengurangi beban TPA. TPA bukan sekedar tempat pembuangan sampah, melainkan bagian dari sistem pengelolaan lingkungan yang kompleks. Pengelolaan yang baik didukung oleh teknologi dan kesadaran masyarakat, dapat menjadikan TPA lebih ramah lingkungan dan bermanfaat. Upaya pengurangan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan energi dari sampah menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.